emang di dalam aja sih panas coy, di luar ya gue kagak ngerti itu. Kayak mataharinya Ada tiga gitu ada ya. 3 gitu loh gitu. Tapi emang sebenarnya yang bikin gue seneng tuh main di venue yang beda-beda gitu, karena kita ya di Indonesia kita kan nggak sebanyak itu ya konser hall gitu, nggak sebanyak itu. Nah begitu, yang gue paling seneng kalau dari main ke luar negeri adalah yaitu nyobain tempat yang beda-beda itu. Sebagai pemain musik ya itu kan maksudnya lu ngerasain lah main di akustik yang Iya, 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 iya. beda-beda. Wah itu menyenangkan banget gitu, dan emang banyak yang bagus-bagus kok gitu di luar negeri tuh, banyak banget ya, karena emang musiknya mereka juga lebih berkembang gitu. Jadi memang mereka lebih punya banyak pilihan tempat konser gitu kan, dan itu bagus-bagus, yang akustiknya bagus-bagus. Terus juga dari kayak waktu itu gue pernah main juga di Esplanade di Singapura. Wih, di Esplanade Iya, West. itu gue udah pernah main di Esplanade, ya itu gila sih Di concert akustiknya. hall-nya ya? Di concert hall-nya Yang musik iya, ya, bukan iya. yang buat performing arts itu ya? Yang Ya sorry, bukan performing arts, apa tuh? Yang buat nari ya? Bukan iya ya? iya, Yang bukan yang di dalam, yang emang hall yang buat konser. kan dia Iya. ada dua tuh. Iya, Ada yang buat musik sama ada yang buat kayak nari, drama gitu, bukan ya? Lu yang musik ya? Yang musik setahu gue sih Oh, itu. iya. Jadi emang terus itu yang sama orkes ya, sama Iya, Nonaria gue pernah main juga di Esplanade, tapi di yang di luar tuh, yang di ah, pinggir. itu tuh yang hip banget tuh Iya, tempatnya. itulah pokoknya yang kece buat di Instagram lah. Iya. Gitu. Pokoknya kalau foto cakep gitu, kayaknya keren banget ya. Padahal mah gue mainnya biasa aja. Terus Wah, panas. gitu. Gerah coy. Gerah. Meskipun anginnya kenceng gitu, cuma tapi itu memang seru lah gitu. Maksudnya gue inget banget waktu main di, yang gue kagum kalau dari main di luar negeri itu ya itu orang tuh sama concert hall beneran ngetritnya ya dia concert hall gitu. Bukan tempat yang dijadiin tempat konser, enggak, ini nih concert hall. Bener-bener lu pemain aja ya gitu. Kalau di sini kan lu pemain tuh cincai lah, masuk backstage mah bisa lah gitu. Gue geret, lu temen gue tenang aja, lu tinggal gue geret seperti yang gue Iya. lakukan ke lu. Iya. Gitu. Dan akhirnya Gitu, menjadikan gitu. channel YouTube Iya. ini gitu. Iya gitu. Nah kalau di sana tuh nggak bisa. Lo mau masuk ke backstage-nya aja, lo tuh mesti gue inget banget, lo harus scan paspor. Ya ampun. Lo harus scan paspor dari begitu, dan itu scan paspor pun lo cuman bisa karena udah lewat email-emailan sebelumnya. Lo udah harus masukin paspor lo, nyampe sana baru lo scan. Setelah scan dia akan keluarin ID buat lo. Nah si ID card lo ini yang akan bisa buat ngetap masuk ke dalam backstage-nya tuh. Ya ampun, Dan udah kayak backstage-nya tuh airport udah ya. keren banget, sumpah backstage-nya tuh keren banget. Kerennya apa tuh bedanya sama Ruangannya banyak banget, terus terawat semua. Bahkan lo sebagai performer, lo pakai backstage. Kalau orang sini kan suka ngasal ya, maksudnya backstage tuh ditinggalin kotor, buang sampah. Ini enggak. makan nasi Nasi kotak gitu di mana-mana. Pokoknya lu harus ya lu datang bersih ya lu keluar bersih gitu. Itu benar-benar dan terawat banget. Terus backstage-nya tuh senyaman itu. Kalau boleh tahu Gitu. ini yang di Australia, atau yang di Taiwan? Oh ini Esplanade, sorry. Esplanade, yang di Esplanade, Singapura ya. rata-rata ya Esplanade bagus gitu. Taiwan juga bagus. Hong Kong juga ya, nah gini, yang itu yang concert hall ya kita ngomong, karena ada beberapa tempat yang kita mainnya tuh bukan concert hall. Yaitu? Jadi kayak cuman exhibition hall gitu. Nah kalau exhibition hall ya Biasa aja ya udah ya. biasa aja. Ini gue ngomong concert hall ya. Konsep emang tempat-tempat yang khusus dijadiin untuk konser gitu. Waktu itu yang di Esplanade itu tahun berapa tuh? Esplanade 2018. 2018 sama orkestranya? Iya, JSO. JSO, Jakarta Symphony Orchestra. Iya. Waktu itu main apa tuh? Main Piece-nya? macam-macam itu piece, satu turnya dia gitu kan. Jadi macam lo main excerpt dari ya Waltz lo main, beberapa overture main, terus tunggu ya, itu kayaknya lo yang piece besarnya itu lo main Mendelssohn kalau gua nggak salah. Oh ya, Lord Gesang. Lagi Symphony, berarti Symphony nomor 2 ya itu. Itu lu kan lu tadi cerita itu backstage ya. Kalau dari segi akustiknya sendiri gimana? Apakah Keren banget. Keren bangetnya gimana tuh? Kalau ya Esplanade gue inget itu bagus banget. Gue inget hall itu bagus mic banget. cuman gantung di atas aja ya, atau bahkan nggak ada sama sekali? Kayaknya dia gantung di atas, tapi itu gue inget banget
Jadi lo duduk nih, lo bisa dengar, itu gue nggak ngerti dia bikin akustiknya gimana sih. Tapi sebagai pemain itu gue amazed banget karena kayak itu kan pertama kali gue main di luar negeri sama orkes gitu. Di Esplanade itu. Ya puji Tuhan sih dapetnya hallnya bagus banget. Terus itu tuh bener-bener lo duduk nih, lo main, lo tuh bisa denger detail yang lo main apa, tapi lo bisa denger orkes temen-temen lo main, lo bisa denger dengan detail mereka main apa tanpa itu nutupin lo main apa gitu. Itu keren banget. Oh iya Gitu. Jadi iya, lo iya. blending nggak susah, lo kontrol sound lo nggak susah, tapi lo blending sama orang lain juga nggak susah. Ya kadang kalau lo main kan misalnya lo udah unison ya, maksudnya lo main nada yang sama orang lain, itu kan karena lo kan ketutup ya. Iya, Dan gitu. jadinya Dan lo nggak bisa dengar. justru dulu gue bahkan pakai itu untuk ngecek intonasi gue udah bener apa belum gitu. Kalau intonasi gue udah bener adalah suara biola gue udah nggak kedengeran gitu. Tapi kalau ini lo masih bisa denger Justru detailnya. itu, lo harus bisa dengar bunyi lo, tapi lo harus bisa dengar bunyi sekitar lo juga, dan itu mesti balancing bunyinya gitu. Itu menyenangkan banget menurut gue sih, itu gue amazed banget sih. Itu waktu pas pertama gue inget di Esplanade itu gue kayak wah gila ya, gue rezeki apaan, mimpi apaan gue bisa main di orkes di tempat sebagus ini. Abis itu capek latihan lo keluar udah bagus ya pemandangan, ada mall, ada Iya, cuman emang di dalam aja sih panas coy, di luar ya gue kagak ngerti itu. Kayak mataharinya ada tiga gitu ada ya. 3 gitu loh gitu. Yang gue seneng kalau itu, yang gue perhatiin penontonnya itu apa ya, nggak ada yang mainan handphone gitu. Maksudnya adalah 1-2 dikit lah, tapi ya benar-benar mereka emang mau nonton ya. Mereka tahu mereka datang buat nonton gitu. Nggak kalau kayak ada orang-orang kan yang masih emang ya gue paham lah, namanya juga jarang kan lo nonton gitu. Orang sini kan kayak emang kita jadi jarang, tapi ya jadi gitu kadang-kadang lo motretin apa gitu tuh jadi lo kehilangan esensi nontonnya, ngerti nggak? Betul, itu kan betul. namanya lo nonton konser itu kan pengalaman seni kan. Kalau lo terlalu fokus sama gadget atau sama hal yang lain apa, lo tuh kehilangan pengalaman nontonnya. Iya, karena kadang-kadang gitu. ada momentum-momentum yang itu penentu dari si piece-nya itu gitu kan. Gitu. Itu yang lu kalau bisa jangan hilang gitu momentumnya, kalau enggak ya lu nggak dapet cerita di balik si karyanya itu. Dan lo nggak mendapatkan. Iya itu kayak kalau kayak apa ya, mungkin kalau kayak orang ya kayak lo gitu, orang yang visual gitu kan pasti misalkan kayak lo ngelihat lukisan ya, kalau lo senang lukisan lo kan nggak mungkin lihat cuman oh ini lukisan bagus gitu. Enggak kan, lo pasti akan mantengin di depan lukisan, lo akan perhatiin ih gila ya, lo akan amazed ini tuh ternyata dilukis sama si pelukis ini tahun segini, dia medianya pakai apa, dia lukisnya berapa lama, itu cerita tentang apa, itu tuh sama lah intinya, itu pengalaman seni gitu. Nah itu memang belum sih, tapi gue ngelihat ya nggak tahu ya, kalau dari pengalaman gue dari lu belajar, Indonesia sih udah jauh banget lebih maju sih sekarang. Iya dibanding kita dulu, aduh jauh banget. Udah gitu dulu kita kan cuman yang paling canggih tuh cuman teater Tanah Airku ya di Taman Mini itu gitu. zaman itu juga konser tol nggak banyak. Sekarang tuh kita punya kayak ASJ tuh bagus banget. Terus itu. Kayak pusat-pusat kebudayaan macam Erasmus gitu, House gitu kan juga bagus ini. Booth juga udah renovasi kan. Bagus gitu. banget. Erasmus juga udah kalau Erasmus nggak terlalu beda sih konsepnya ya. Cuman gitu. Cuman ya itulah yang tempat-tempat yang memang proper untuk dijadiin tempat konser gitu. Yang gue seneng ya itu, gue jadi nyobain, selain karena jalan-jalan, gue jadi nyobain ke tempat-tempat yang baru gitu. Itu tuh ya pengalaman yang dulu lo jalan Singapura mungkin lo lihat ih gila bagus ya durian, yang dari luar gitu. lo cuma lihat gitu. Lo bisa masuk gitu ya. Gitu. Nggak kebayang gitu. Kayak pergi ke luar negeri aja gitu, kayak ke luar negeri tuh yang bagian paling males dari pergi ke luar negeri adalah ngurus visa kan sebenarnya. Ini dengan lo pergi musik tuh ya udah, lo kagak usah ribet ngurus visa lo tuh diurusin. Yang penting lo kumpulin semua persyaratan dokumen gitu. Dan ya udah ntar udah diurusin, tiba-tiba jebret udah keluar izin lo udah jadi, terus ya udah beres gitu. Menyenangkan sih itu, kayak terlalu banyak, belum lagi lo ketemu sama konduktor yang beda-beda gitu. Itu tuh menyenangkan, selalu lo ketemu orang baru tuh, ada banyak hal yang lo bisa pelajarin gitu. Oh iya, lo pernah nggak dapat konduktor yang bukan biasanya gitu, bukan konduktor orkestra itu, artinya konduktor tamu, lo pernah nggak? Banyak. Banyak kayak kayak JSO, Amadeus gitu suka datengin konduktor tamu kok. Gitu. Orkes-orkes itu suka datengin konduktor tamu, dan itu
bagian menyenangkannya buat gue adalah gue belajar gitu bahwa setiap konduktor tuh pasti punya stylenya sendiri, pasti dia punya cara dia mau ngerjain si musiknya itu, mau membawa musiknya itu akan beda-beda banget. Salah satu konduktor yang berkesan banget buat gue tuh Henrik Hochschild. Dia tuh dari Leipzig, dari Jerman. Dia tuh kemarin kondak Amadeus. Itu persis sebelum COVID kita akhirnya nggak jadi konser karena Ya sayang banget ya. Iya, jadi piece-nya apa kalau boleh tahu? piece-nya Lagunya apa? Haydn Oh, Haydn Symphony nomor London tuh nomor berapa ya? 104. Haydn Symphony, iya, sama overture-nya itu Hebrides Overture Mendelssohn, terus main water music-nya Handel. Wih, gila Iya. tuh. Kalau anak tahun 90-an tahu ya tuh di TPI ada Popeye ya, Asli, Papai gitu. asli, Nah, itu tuh asli. lagu background sound-nya tuh si water music itu. Iya, tuh. asli. Bener. Terus, nah ya itu yang bikin sebenarnya gue patah hati banget sih konser itu nggak jadi. Aduh, harusnya tuh bulan apa tuh? Harusnya itu Maret, Aduh, belasan sayang Maret. ya, sayang banget Jadi ya. awal-awal COVID di Indonesia deh itu. Jadi gue inget banget cerita itu kita latihan udah dari tahun lalu, udah dari Desember November gitu, udah dikasih part. Terus ya Amadeus tuh ya emang sistem latihannya gitu kan. Jadi lu dikasih part berbulan-bulan sebelumnya. Terus lu tuh udah seksional. Jadi seksional tuh lo latihan bener-bener sama section lo sendiri gitu untuk memastikan bahwa semua part tuh kepegang gitu. Iya. Jadi nggak ada part susah yang lo belibet mainnya apa-apa gitu. Dan ya. itu diselesain pas lagi kumpul Dan semua lagi, orkestra iya, gitu dan, kan ya, nyebelin ya gitu Iya, karena iya, lo jadi, harus betul. harus ngeladenin hal-hal kecil yang harusnya lo udah itu PR lo sendiri Iya, gitu. itu PR lo Terus- sendiri. terus- Dan itu kita seksional tuh udah ya gue inget deh pokoknya setiap Sabtu pagi tuh gue pasti seksional. Kalau misalkan toh sorenya gue main atau apa pasti paginya akan seksional gitu. Kalau toh gue pas harus izin seksional biasanya prinsipal gue akan dengan baik hati akan nanya, oke lo kapan ada waktu buat seksional gitu. Nah gue biasanya atur jadwal sendiri sama si prinsipalnya untuk latihan sama dia gitu. Nah itu tuh wah gila sih, kita udah latihan 3 lagu itu gue udah pernah main di sebelumnya di orkes. 3 lagu itu gue udah pernah main lah. Itu kan 3 repertoar yang umum gitu, maksudnya buat orkes. Gue pernah main udah pernah main lah 3 lagu ini meskipun sama orkes lain dan sama konduktor lain gitu. Gila orang ini nih datang gitu, bener-bener yang si profesor ini datang, terus yang kita deg-degan banget gitu karena dia bukan cuman profesor, dia tuh concert masternya Gewandhaus. Wih. Gitu. Jadi emang ini orang nih ya lu serem lah gitu, maksudnya dia tuh itu gue kebayang gila nih hari pertama gue udah dipecat kali ini kalau main ngaco-ngaco sih. Gue udah kayak antara gue ditimpuk pakai baton atau ini kan Kalau gitu. suruh bikinin teh manis ya, es teh manis Iya, gitu. gitu. Bikinin es teh manis aja deh. Iya, Dibanding lu duduk di kayaknya situ. lu lebih gitu. berbakat bikin es teh manis sama nasi goreng dibandingin lu jadi main biola gitu. Gue pokoknya udah takut lah gitu. Tapi nah yang mempermudah gue ya itu tadi berproses sama seksional sama teman-teman gue ini gitu. Dan gue inget banget di Amadeus tuh kan orkesnya nggak gede-gede gue ya, karena itu isinya anak-anak yang lagi les musik juga di sana kan. Jadi standmate gue tuh umurnya 9 tahun tapi jago banget. Sumpah gue nggak bohong-bohong. Temen duduk gue tuh namanya Kiara, dia umurnya 9 tahun. Ini anak tuh jago banget gitu. Dia lebih rajin bikin PR biola dibandingin PR sekolahan gitu. Yang untungnya ya orang tuanya juga mendukung gitu ya. Gitu. Jadi menyenangkan banget gitu. Gue tuh jadi ini bener-bener rasanya tuh kayak gue balik ke zaman IO lagi gitu loh. Yang gue tuh datang latihan tuh semangat karena lu ketemu teman. Terus pokoknya ya lu seneng aja gitu. Lu bener-bener Kembali seneng. muda ya. Kembali muda gue gitu. Dia tuh datang bener-bener respect sama orang kita tuh, yang dia respect pemain tuh sudah latihan gitu. Karena dia tahu, jadi dia tuh ngirim part nggak cuma ngirim part, dia ngirim part tuh beserta dengan bowing dan jari. Jadi sedetail itu. Semua part Dia konduktor loh ya, dia bukan konduktor. concertmaster atau prinsipal Iya, biola iya, ya. Dia konduktor, dia pemain Ngasih biola. fingering, oh dia main biola. Dia oke, main oke. biola dan dia concertmasternya Gewandhaus tadi. Iya. Enggak, maksudnya dia datang bukan Dia sebagai pemain biola, iya, dia main, tapi dia datang sebagai konduktor gitu. Dan dia ngirim itu tuh udah sedetail itu. Rajin part ya gitu. Bapak ini. Iya, bener-bener, dan ternyata itu emang standar di luar negeri kayak gitu. Oh, gitu. Nah, jadi kayak pokoknya lo datang, dia tuh ngasih part tuh udah bener-bener lengkap sama bowing sama jari. Jadi lo latihan udah persis plok yang dia minta.
kadang-kadang ada hal yang lu, nah ini bagian kontrol ego kan, karena lu udah tahu, lu udah pernah main piece-nya, ini kok gini sih nggak ya? Lu pasti akan mempertanyakan gitu, ini kenapa dia begini, kenapa dia pilih bowingnya gini, kenapa dia pilih jarinya gini, kenapa itu. Nah itu semua tuh terjawab dengan jelas gitu, begitu dia datang, karena dia emang ya kenapa nggak begini, ya dia punya alasannya gitu. Oh, dia Dan jelasin iya, gitu dia ya. jelasin gitu, terus juga tentang sejarah lagunya, Oh, dia sampai briefing sampai segitunya itu ya. sampai itu ya, dan dia mau bunyinya kayak apa segala macam tuh sedetail itu gila, itu orang detail Nah, itu banget. tuh teamworknya kerasa banget tuh Iya. bahwa kita tuh kita dikasih goalnya ini, jadinya kita bisa Iya. bisa menuju goal yang itu ya. Banget itu berasa banget. Jadi gue patah hati banget sih waktu Ya, dia. sayang ya. Jadi gue inget dia kayaknya kita tuh pertama latihan sekitar tanggal 11 Maret gitu atau tanggal 12, gue nggak ingat. Harusnya konsernya 19. Oh, berarti latihannya dari 12 tuh. Iya, seminggu sebelum. Tapi sebelum itu kita tuh udah Latihan sendiri tadi ya, seksional, iya, terus latihan orkes bareng juga udah. Hmm. Jadi seminggu tuh pasti ada 1 kali orkes bareng, ada 1 kali seksional. Gitu. Itu tuh belum lagi kalau seksional ntar nyampe rumah misalkan masih dirasa belum cukup, lo pasti akan sama prinsipal lo akan diminta ngumpulin rekaman. Gitu. Sampai kalau rekaman terus pas lagi seksional lo salah, lo akan kena denda gitu, sampai ya lo dendanya yang akhirnya dipakai buat jajan rame-rame gitu loh. Gitu. Sampai ya udah yang pokoknya persiapan lo tuh segitunya, sampai mental lo tuh udah mental siap mau konser gitu. Iya, Tiba-tiba aduh, itu gak enak banget ya. di tengah-tengah, karena ya tau si profesornya juga udah datang. Terus ya Cuman waktu itu nggak boleh dong, nggak karena bisa kan ada gitu. kerumunan Iya, gitu ya. awal-awal itu kan, lama-lama ya udah gitu ya. Gila, terus tiba-tiba si profesor yang mesti pulang, ya udah itu patah hati banget sih kita. Iya, iya.